Assalamualaikum sahabat Ramadan Karim. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan puasa ini jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Sahabat di rumah juga bisa melakukan kegiatan olahraga. Loh, kok olahraga? Bukannya malah lemes? Jangan salah. Olahraga di bulan Ramadan justru banyak manfaatnya. Selain melancarkan siklus aliran darah di dalam tubuh, olahraga di bulan puasa juga dapat menurunkan berat badan. Selain olahraga, kita juga harus seimbangkan dengan asupan makanan yang bergizi, seperti sayur mayur, buah, susu. Dan saat sahur sebaiknya hindari minuman-minuman yang berkafein, karena minuman yang berkafein bersifat diuretik dan membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui urinasi. Jadi, biar nggak cepat haus, minumnya air mineral saja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 87-88 untuk memakan makanan yang baik. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, banyak sekali cara untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak serat. Pasti sahabat di rumah tahu, bahkan hafal, buah yang sering dijumpai di bulan Ramadan. Ya, betul, kurma. Kurma memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya membantu dalam kesehatan pencernaan. Memakan buah kurma dapat membantu untuk menunjang kesehatan dalam usus besar, karena serat tidak larut dan serat larut yang ditemukan pada kurma dapat membantu untuk membersihkan sistem pencernaan. Serat itulah yang dapat membuat usus besar bekerja pada tingkat yang lebih efisien. Selain itu, kandungan dalam kurma kaya akan mineral selenium, mangan, tembaga, dan magnesium. Mineral tersebut diperlukan untuk menjaga tulang agar tetap sehat dan mencegah osteoporosis. Kurma juga bagus untuk kesehatan mata karena dia mengandung vitamin A sehingga mata mendapatkan nutrisi untuk mencegah kebutaan atau rabun senja. Mengkonsumsi kurma saat bulan Ramadan sangat dianjurkan, terutama pada saat sahur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Uwanah dan Baihaqi. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pada pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu tidak akan membahayakannya segala bentuk sihir dan racun. Berbicara soal kurma, kali ini saya akan menuju ke salah satu masjid di Bekasi. Dan uniknya, di dalam masjid ini terdapat pohon kurma. Penasaran? Ikuti terus ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan ramai, lancar. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di kota Bekasi dari arah Jakarta. Bekasi memiliki landmark kota, yaitu piramida terbalik. Terletak di bundaran kawasan Summarecon Mall Bekasi, piramida terbalik tersebut terlihat besar. Pada malam hari, terdapat banyak lampu yang menghiasi. Tidak jarang masyarakat luar Bekasi mendatangi piramida ini karena menurut mereka, bangunan ini terlihat seperti Museum Louvre yang ada di Paris. Keren kan? Akhirnya saya sampai di masjid tujuan saya kali ini. Ya, namanya Masjid Agung Al-Barkah.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya melihat beberapa pohon kurma. Terletak di Jalan Veteran Alun-Alun Bekasi, masjid ini sangat strategis sehingga banyak sekali jamaah yang datang. Masjid Agung Al-Barkah juga termasuk masjid tua di Indonesia. Berdirinya tahun 1890 di atas tanah wakaf dari almarhum Haji Barun seluas 3.000 meter persegi. Terlihat arsitektur masjid ini memiliki gaya Timur Tengah yang sangat indah. Bangunannya terlihat megah dan jika kita masuk ke dalam Masjid Al-Barkah ini, Masya Allah, indah sekali. 8 daun pintu dari kayu jati berukir kaligrafi mencerminkan 8 pintu menuju surga. Daun pintu tersebut terbuat dari kayu jati yang dipesan langsung dari Jepara. Panitia pembangunan masjid bahkan datang langsung ke Jepara untuk memilih kayu yang benar-benar bagus dari pohon yang sudah berusia di atas 90 tahun. Tiang-tiang masjid dilapisi kayu untuk memberi kesan hangat dan ini diadopsi dari Masjid Agung Demak yang dibuat dari kayu juga. Masjid ini terdiri dari 4 menara yang merupakan simbolisasi Islam. 4 menara tersebut memiliki arti 4 tiang ilmu, yaitu bahasa Arab, syariah, sejarah, dan filsafat. Serta syarat hidup bahagia, yaitu akidah, akhlak, syariah, dan ibadah. 3 bagian bentuk dasar bangunan menara mencerminkan iman Islam dan ihsan. Sedangkan ketinggian menara 35 meter diambil dari salah satu surah Al-Quran. Dari sekian banyak pilihan buah, akhirnya saya penasaran kenapa pengurus Masjid Agung Al-Barkah ini memilih pohon kurma untuk ditanam. Saya juga sempat berkeliling di sekitar masjid untuk melihat jumlah pohon kurma. Nah, ternyata jumlah pohon kurma di sini ada sebanyak 12 pohon. Namun sayangnya saat ini tidak semua pohon dapat berbuah lagi. Menurutnya, pohon kurma ini berbuah setiap bulan Ramadan atau sehabis Idul Fitri. Jadi begini, lagi pembangunan Masjid Agung ini dulu, yang ngusulin Pak Wali Kota, Pak Ahmad Julfai dulu bilang ke pemborongnya bahwa tolong tanemin pohon kurma sekelilingnya. Ya itu udah dicari sama pemborong, ditanemin pohon kurma gitu. Enggak, yang berbuah yang pohon yang ini satu. Yang ini jarang-jarang nih, sama yang sana dulu berbuah, lebat juga tapi mati. Diganti lagi sama yang pohon baru. Ngomongin soal kurma, pasti di rumah banyak yang berbuka puasa dengan kurma. Banyak dari kita yang mengatakan bahwa berbuka itu dengan yang manis-manis. Seringkali kurma dijadikan sebagai makanan untuk berbuka puasa dengan sebutan takjil. Namun ternyata selama ini kita salah mengartikan kata takjil itu sendiri. Sebenarnya apa sih arti takjil itu? Hal ini membuat saya penasaran dengan arti takjil itu sendiri. Saya pun menanyakan kepada masyarakat sekitar masjid, kira-kira pengertian takjil menurut mereka itu apa ya? Takjil ya, takjil itu kayak berbagi ya. Itu rutinitas setiap muslim sih, setiap bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas buat berbagi makanan setiap kalangan gitu. Menurut saya sih itu takjil itu adalah makanan untuk berbuka puasa. Kalau masih? Takjil itu makanan yang pembuka sebelum makanan inti. Kalau menurut saya sih takjil makanan pembuka ya sebelum makan yang lebih berat nanti. Umumnya itu makanan yang identik dengan makanan manis-manis atau makanan ringan yang seperti gorengan atau es buah gitu. Kalau pengertian takjil ini, kalau menurut saya itu sesuatu makanan yang digunakan untuk kita berbuka puasa. Banyak dari musafir-musafir biasanya yang mampir ke sini untuk berbuka puasa, menikmati takjil di Al-Barkah. Takjil itu kan ya menu
buat buka puasa ya. Sunahkan kita buat takjil, buka yang manis-manis ya sebelum kita berbuka puasa. Takjil itu apa seperti ini ya, menurut saya ya, itu hidangan untuk orang berbuka, dan juga kita mendapatkan semacam apa ya, pahala ya bagi orang yang memberikan pada orang berpuasa itu sebesar satu atau sama dengan orang berpuasa. Ya, sayang sekali jawabannya belum tepat. Kebanyakan dari mereka memahami bahwa arti takjil adalah menu makanan untuk berbuka puasa. Tapi sahabat di rumah tahu nggak sih apa arti takjil itu sendiri? Takjil berasal dari kata ajjalu yu'ajjilu dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan. Dengan demikian kita dapat tahu bahwa takjil bukan mengarah pada suatu benda atau makanan, tetapi penyegaran berbuka puasa dengan makanan kecil seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, berbukalah dengan makan kurma. Berdasarkan hadis Nabi, para ulama menyimpulkan dengan membuat istilah sunnah takjil, yaitu sunnah menyegerakan berbuka puasa dahulu ketika azan maghrib tiba sebelum mengerjakan yang lainnya seperti berwudu, sholat maghrib, sholat sunnah, dan lain-lain. Bukan dalam arti mendahulukan makan kemudian menunda sholat maghrib sampai akhir waktu, tapi buka puasa sesegera mungkin dengan sebutir kurma atau seteguk air pun sudah hasil pahala sunnah takjil tanpa harus kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu takjil? Jangan sampai salah lagi ya. Di perjalanan pulang saya melewati Stadion Patriot Candrabaga yang merupakan stadion multifungsi di Bekasi. Stadion bertaraf internasional yang berkapasitas 30.000 orang ini merupakan stadion yang digunakan untuk venue pertandingan sepak bola Asian Games 2018 lalu. Tiba-tiba saya teringat dengan sebuah rumah makan ayam yang memberikan promo menarik di bulan Ramadan. Dan kebetulan rumah makan tersebut memiliki cabang outlet di Bekasi. Mumpung saya masih di Bekasi, akhirnya saya memutuskan untuk mampir ke rumah makan tersebut. Tempatnya namanya Ayam Geprek Juara. Rumah makan yang sudah berdiri sejak 2 tahun lalu ini merupakan rumah makan sederhana, bersih, dan nyaman. Konsep dari ayam geprek ini adalah mereka ingin memperkenalkan sambal Nusantara yang ragamnya sangat banyak di Indonesia. Kami pernah makan ayam geprek Juara karena kami satu-satunya ayam geprek yang juara hanyalah ayam geprek Juara. Apa itu Juara? Juara itu adalah singkatan dari Jaringan Usaha Amanah Ridho Allah. Jadi kita menggunakan jaringan teman-teman, menggunakan dana dari teman-teman semua. Jadi kita tidak menggunakan bank. Kita urunan sekitar 200 orang untuk menghadirkan ayam geprek Juara ini di seluruh Indonesia. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kita berharap konsep bisnis ini bisa ditiru oleh teman-teman semua sehingga bisa membangkitkan ekonomi umat. Ayam geprek Juara mempunyai cara unik dalam penyajiannya di mana pembeli dapat mengambil langsung menu makanan dan melihat proses geprek ayam. Dari ayam geprek Juara ini yang mungkin tidak dimiliki oleh ayam geprek lainnya. Yang pertama adalah Anda bisa memilih ayam sendiri. Memilih ayam yang kecil, yang besar, mau sayap kanan atau sayap kiri, serah sesuai dengan selera Anda. Setelah itu Anda bisa mengambil nasi sekenyangnya sesuai dengan porsi perut Anda masing-masing. Lalu setelah Anda memilih dua hal itu, Anda memilih tingkat kepedesan dari cabai, dari sambal yang Anda inginkan.
Di sini kita menetapkan 1 sampai 10 cabai. Setelah memilih 1 sampai 10 cabai itu diulek di depan Anda menjadi sambal yang sangat nikmat sekali, sambal khas Juara. Jadi Anda bisa melihat proses penggeprekan ayam dan sambal itu di depan Anda, sangat unik sekali. Setelah Anda kepedesan, Anda berhak mengambil es teh tawar sepuasnya untuk memadamkan kepedesan yang Anda alami. Menu yang disajikan sangat beragam, tidak hanya ayam, namun rumah makan ini juga menyajikan menu seperti bebek, ikan, daging, dan makanan pendamping lainnya. Dengan harga Rp15.000, Anda sudah bisa mendapatkan 1 paket ayam geprek lengkap dengan nasi dan sambal. Sangat terjangkau, bukan? Ditambah lagi dengan harga tersebut, mereka memberikan promo yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Sekali, saat ini ayam geprek Juara mengadakan promo Ramadan, yaitu Anda atau masyarakat yang bertemakan Ramadan, ada yang bernama Ramadhani, Ramadhani, berhak mendapatkan 1 paket ayam geprek Juara untuk makan di tempat. Jadi kita di sini berbagi kepada masyarakat untuk menikmati ayam geprek Juara, terutama yang bernamakan bertema Ramadan. Nah, tunggu apa lagi? Bagi kalian yang memiliki nama bertema Ramadan seperti Ramadan atau Ramadhani atau Romadona, yuk datang ke ayam geprek Juara supaya bisa dapat paket ayam gratis. Alhamdulillah. Terima kasih buat ayam geprek Juara. Alhamdulillah hari ini saya dapat gratis promo Ramadan. Enaknya kebangetan. Salam Juara. Indahnya Ramadan, banyak sekali kebaikan di bulan yang penuh keberkahan ini. Sudah mulai mendekati waktu berbuka, saya pun melanjutkan perjalanan menuju destinasi terakhir, yaitu sebuah acara buka bersama santri yang diadakan oleh Lembaga Zakat Lazismu Bekasi. Jalanan sudah mulai dipadati kendaraan yang mencari makanan untuk berbuka puasa, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat saya untuk datang ke acara tersebut. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, akhirnya saya sampai juga di acara ini. Berlokasi di Muhammadiyah Boarding School, acara buka bersama santri ini diadakan oleh Lembaga Lazismu Bekasi selama 1 bulan penuh. Ya, sebetulnya ini kan kita baru membuat sistem pengkaderan bagi masyarakat Bekasi, dan santri-santri kita ini nanti ke depan itu akan kita jadikan kader kita yang akan kita sebar ke semua pelosok Kabupaten Bekasi. Ya, nanti kita harapkan santri-santri kita yang ada di sini bisa jadi kader utama. Jadi nanti ke depan kita sangat berharap bahwasanya santri kita ini bisa memimpin masjid dan bisa membuat lembaga-lembaga yang bisa menceritakan masyarakat. Jadi nanti tidak ada istilah santri yang tidak punya kerjaan. Jadi nanti kita juga ada sistem yaitu entrepreneur. Jadi santri itu selain kita bekali dengan Al-Quran, hafalan Al-Quran, ilmu agama, mereka kita juga ajari dengan bagaimana berbisnis, bagaimana nanti dia bisa mengelola perusahaan. Dan kita juga sudah bekerjasama dengan lembaga-lembaga di luar, yaitu baik dari pertanian, perindustrian, dan perbengkelan, kita juga sudah mulai. Jadi nanti kita harapkan santri kita keluar bisa mandiri dengan baik. Salah satu program unggulan Lazismu Bekasi adalah program pendidikan, khususnya pendidikan hafalan Al-Quran. Program kita banyak, ada 11, cuma hari ini kita konsentrasi kepada pendidikan, utamanya di Mahat Tahfidzul Quran. Kita memberikan beasiswa penuh kepada santri yang belajar di Mahat Tahfidzul Quran. Dulu kita pernah membiayai 100% seluruh kebutuhan santri, itu ada kisaran 56. Nah, hari ini memang
agak menurun, dan alhamdulillah dari santri yang telah kita didik sudah banyak yang sudah hafal 30 juz dan sudah mengabdikan kepada masyarakat. Tak lengkap jika hari ini saya tidak memberikan challenge kepada masyarakat. Mendengar penjelasan dari Pak Sudarno, saya jadi penasaran nih, kira-kira sejauh mana sih ilmu hafalan surat yang dimiliki oleh generasi muda? Yuk kita tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Kakaknya dapat hadiah. Alhamdulillah. Selamat ya Kak. Masya Allah. Jazakillah khair untuk Kompas TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kazibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah sadaqallahul azim. Selamat dapat hadiah. Oke, masih Kak. Iya, selamat. Masya Allah, semuanya hafal dan dapat menyelesaikan challenge dengan baik. Semoga tetap istiqomah dalam menghafal ya, dan semoga hadiahnya bermanfaat. Perjalanan kali ini mengajarkan saya tentang belajar. Banyak sekali yang saya dapat dalam perjalanan kali ini. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memulai suatu hal yang baik. Tak terasa, waktu kita untuk berpisah tetap semangat menjalani puasa hari ini. Saksikan episode Ramadan Karim selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.